Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua para penonton Sapa pada hari ini. Saya Pendeta Alfi Sitorus akan menyampaikan firman Tuhan yang menyapa kita yang tertulis dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita pungkiri bahwasanya setiap manusia pasti memiliki rasa takut. Baik dia takut akan keadaannya, baik dia takut akan tantangan zaman, baik itu ketakutan yang datang dari permasalahan pekerjaan. Setiap orang pasti memiliki rasa takut karena itu adalah manusiawi. Karena ketika kita memiliki rasa takut, disitulah kita diuji apakah kita mau tetap berpengharapan kepada Tuhan, atau maka kita membuat diri kita menjadi ego, mengandalkan pikiran, tenaga, bahkan kekuatan sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, nats ini sering sekali kita dengar ketika lagu-lagu rohani juga mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nats ini menjadi pendukung bagi kehidupan kita. Siapapun lawan, siapapun musuh, apapun persoalan, apapun tantangan yang kita hadapi, Allah tetap di pihak kita. Itu sebabnya tadi dikatakan oleh Paulus di dalam nats ini, bagaimana kebesaran iman setiap orang percaya kepada Yesus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan ini adalah kunci kesuksesan sebagai seorang Kristen, di mana seorang Kristen itu adalah mengarahkan pikiran dan doanya, bahkan pengharapannya hanya kepada Allah, di mana Allah selalu di pihak kita. Mengapa Paulus menuliskan surat ini ketika banyak sekali saat kehidupan Paulus melihat orang Kristen itu sangatlah dihina, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus bahkan dibunuh, dikejar, dan itu terkenal ketika masa dalam kekaisaran Romawi. Tetapi Paulus tidak gentar, dia tidak takut, dan dia tidak lemah di dalam imannya. Dan surat inilah yang menyatakan bahwa kekuatan orang Kristen itu terdapat juga pengharapan kepada Allah, di mana kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan daripada kebangkitan Kristus. Dan itulah tanda kemenangan orang Kristen, di mana kita percaya kebangkitan Kristus telah mengalahkan segala keberdosaan, segala penghakiman, segala lawan, segala persoalan hidup. Dan kita tanpa pungkiri, tidak bisa mempungkiri bahwa setiap manusia pasti tidak pernah lepas daripada persoalan. Bahkan kita melakukan baik pun di dunia ini, ada saja yang membenci. Apapun yang kita lakukan pasti ada saja yang pro kontra. Itu sebabnya mengapa Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Dengan cara yang sama kita bisa mengatakan bahwa kita itu aman di dalam Tuhan. Kita itu aman di dalam Tuhan. Sama seperti saja ketika anak ayam yang berlindung kepada induknya, dia merasa aman dan dia dijaga oleh induknya. Dan itulah gambaran iman kita, di mana setiap orang itu berlindung kepada Allah. Dan disitulah kita mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya seteguh apapun orang yang akan menghancurkan kita, sekuat apapun lawan kita ingin menghancurkan kehidupan kita, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita boleh berjuang, kita boleh bekerja keras, dan sambil berdoa, yakinlah bahwa iman kita akan teguh sampai selama-lamanya. Sesedih apapun yang kita alami, sehancur apapun kehidupan yang kita alami, persoalan apapun yang kita alami di dalam kehidupan, pekerjaan, kekeluargaan, tetapi ketika kita boleh mengingat firman ini mengenai keyakinan iman kita, apakah yang kita katakan tentang semuanya itu, yaitu Allah
ada di pihak kita. Jangan takut, jangan pernah lengah di dalam iman kita masing-masing bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Tetaplah berdoa, tetaplah berpengharapan supaya kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kesetiaan-Mu. Engkau yang menghancurkan lawan-lawan kami sehingga kami lalu melindungi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Apapun yang boleh kami lakukan Tuhan, Engkau yang selalu menguatkan kami Tuhan di setiap pergumulan, di setiap apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau telah memilih kami menjadi orang yang kuat, iman yang kuat Tuhan, yang selalu berpengharapan akan Engkau. Terima doa dan permohonan kami. Hanya di dalam anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.